Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kuis kajian statistika dan penyajian data ya. Oke ya, di sini soal yang pertama, kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang dapat disusun ke dalam bentuk tabel maupun diagram yang menggambarkan suatu permasalahan tertentu disebut. Oke, kita lihat di materinya ya. Sudah ada semua. Di sini kumpulan data adalah statistik. Jadi jawabannya statistik. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan data, pengolahan dan penganalisaan data, serta penyajian data berdasarkan kumpulan dan analisis data yang dilakukan disebut. Di sini kita cari statistik adalah ilmu pengetahuan ya. Oke, sama, jadi jawabannya adalah statistika. Bagian statistik yang mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan disebut. Oke, ini adalah statistik menurut fungsinya. Di sini statistik deskriptif ialah bagian statistik yang mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan. Jadi jawabannya adalah A, statistik deskriptif. Nomor 4, seorang petugas kesehatan ingin meneliti kesehatan balita di kota metro. Ia mengumpulkan data kesehatan beberapa balita di kota metro. Berdasarkan informasi tersebut yang merupakan populasi adalah, oke, kita lihat apa sih populasi. Nah, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian ya, keseluruhan. Berarti yang ada kata seluruh di sini adalah seluruh balita di kota metro ya, karena yang akan diteliti adalah balita di kota metro. Jadi jawabannya seluruh balita di kota metro. Nomor 5, data yang akan digunakan harus sesuai dengan kenyataannya yang ada. Oke, kita lihat di sini syarat data. Data harus sesuai dengan kenyataannya ada. Di sini adalah objektif ya. Jadi jawabannya adalah objektif. Di bawah ini yang termasuk data diskrit. Nah, data diskrit apa? Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung. Contohnya banyak siswa ya. Di sini data kontinu dicari dengan mengukur. Tinggi badan mengukur, jarak rumah mengukur, berat badan mengukur, banyak siswa menghitung. Jadi jawabannya adalah D. Banyaknya siswa yang tidak masuk ada 3 anak. Nomor 7, di sini ada diagram penjualan. Ditanya berapa persentase pada bulan apa penjualan terbesar. Di sini terlihat jelas ya bahwa diagramnya paling besar adalah pada bulan April sejumlah 250. Jadi jawabannya C. Nomor 8, data keikutsertaan siswa. Ini di sini diagram lingkaran. Jumlah semuanya adalah 360. Karena derajat berarti besar satu lingkaran adalah 360 derajat. Oke, kita cari data tunggal. Drive-nya di sini data tunggal. Ya, ini diagram. Nah, diagram derajat di sini ya. Jumlah siswa yang suka musik, berapa derajat yang suka musik? Karena keseluruhan adalah 360, berarti yang suka musik 360 kurangi 100 derajat, kurangi 130, kurangi 80 derajat. Sisanya adalah 50 derajat. Berarti jumlah siswa yang suka musik 50 derajat dibagi 360 derajat dikali 360. 360 bagi 360, 1 kali 50, 50 ya. Kalian bisa sambil oret-oret ya. Jadi jawabannya adalah 50. Diagram lingkaran pekerjaan. Sini yang ditanya yang benar mana pernyataannya. Jumlah semuanya adalah 400. Di sini dalam persen berarti 100%. Banyak penduduk usia produktif yang bekerja sebagai pedagang. Nah, di sini pedagang berapa? 13%. 13% dari 400 berarti 52. Oke, di sini 56 salah. PNS di sini 18, berarti 18 kali 4 berarti 72, salah. Di sini 120. Sebagai buruh di sini 14, berarti 14 kali 4 tuh berapa? 4 kali 4 16, 56 ya. Di sini 52 salah. Selisih antara pedagang dan PNS. Tadi pedagang itu 52, PNS itu 72. 72 kurangi 52 20. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian kenaikan terbesar produksi susu sapi. Nah, di sini terlihat yang paling tinggi atau yang paling besar yaitu pada tahun 2015. Jawabannya C. Data yang berukuran besar N lebih dari 30 lebih tepat disajikan dengan, nah di sini kita ke data kelompok ya.
Kalau datanya besar, maka akan lebih baik kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok seperti ini. Menentukan jangkauan. Jangkauan itu apa? Nah, di sini jangkauan adalah, oke, kita lihat ke atas. Membuat diagram jangkauan, nilai tertinggi kurangi nilai terkecil. Nah, sama saja datum terbesar kurangi datum terkecil. Jadi jawabannya adalah yang A. J sama dengan datum terbesar kurangi datum terkecil. Banyak kelas aturan Stargers. Nah, di sini ada banyak kelas dengan aturan Stargers. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Jadi jawabannya adalah C. Panjang kelas. Di sini panjang kelas 28 bagi 6. Siapa 28? 28 adalah jangkauan, 6 adalah banyak kelas. Jadi jangkauan panjang kelas sama dengan jangkauan per K, J per K, atau jangkauan bagi banyak kelas. Jawabannya yang opsi 4. Selisih antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas adalah cara menentukan. Nah, ketika kita cari tepi atas itu 7, misalnya kelas pertama ya, tepi atas itu 75,5 karena ditambah 0,5, tepi bawah 70,5 karena kurangi 0,5. Jadi tepi bawahnya 70,5, tepi atasnya 75,5. 75,5 kurangi 70,5 hasilnya adalah 5. Apa itu 5? 5 adalah panjang kelas ya. Jadi 71, 72, 73, 74, 75 ada 5. Berarti panjang kelasnya 5. Jadi sini selisih antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas adalah cara menentukan panjang kelas. Jawabannya C. Jika banyak data dalam 40, datum terkecil 38, datum terbesar 92, lognya 41,602. Jangkauan adalah, tadi jangkauannya adalah datum terbesar kurangi datum terkecil. Jadi 92 kurangi 38 adalah 54. Ya, jawabannya 54. Nomor 17, batas bawah kelas kelima. Kita lihat dulu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Batas bawahnya berapa? 80. Jawabannya ini ya. Oke. Batas atas kelas keempat. 1, 2, 3, 4. Sini, batas atasnya adalah 79. Ya, jawabannya 79. Oke, lanjut. Nomor 19, tepi bawah kelas ketiga. 1, 2, 3. Tepi bawahnya berasal dari mana? Batas bawah kurangi 0,5 berarti 45,5. Jawabannya sini ya. Kemudian tepi atas kelas kedua 1, 2. Tepi atas mana? Batas atas tambah 0,5 45,5 ya, jawabannya 45,5. Titik tengah kelas kelima dari data di atas. Titik tengah diperoleh dari mana? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, 56 tambah 60 ya, dibagi 2 hasilnya adalah 58. Jadi titik tengahnya 58. Gambar 22. Nah, gambar ini gambar apa? Nah, di sini ya, histogram. Contoh histogram jadinya seperti ini ya, karena batas bawah batas atas, ini berarti namanya histogram ya, diperoleh. Nah, histogram itu dibuat dengan menggunakan batas bawah dan batas atas kelas. Ini apa? Ini adalah bentuk poligon. Kita lihat di sini, poligon ada dua. Ini adalah ogive ada 2, ogive positif dan ogive negatif. Kalau ogive positif dari bawah, ini gambarnya ke sana. Kalau ogive negatif dari atas. Jadi ini adalah ogive negatif. Ya, jawabannya ogive negatif. Ogive positif dibuat dengan menggunakan, nah di sini ada nih ya. Kalau kalian baca pasti kalian tahu nih, ogive positif. Ogive positif dibuat dengan menentukan batas atas masing-masing kelas dan data frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti jawabannya adalah ini, batas atas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Yang terakhir, penyajian data yang dibuat dengan menggunakan nilai tengah setiap kelas adalah diagram. Oke, menggunakan nilai tengah. Nah, di sini adalah jawabannya poligon ya. Poligon. Nah, caranya adalah menentukan nilai tengah setiap kelas ya. Di sini terlihat nilai tengah 73, 78 dan seterusnya adalah nilai tengah. Jadi jawabannya adalah poligon. Oke, tadi ini
kehapus, jadi jawabannya adalah poligon ya. Jadi kalau diagram yang menggunakan nilai tengah adalah poligon. Oke ya, itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.